Di Papua Pegunungan, seorang anak rela menempuh 3 jam perjalanan hanya untuk meminjam sebuah buku cerita di perpustakaan keliling. Sementara di Jakarta, seorang mahasiswa mengakses 10.000 jurnal dalam waktu kurang 30 menit lewat e-Pusnas. Dua dunia ini merupakan potret nyata literasi Indonesia saat ini, mozaik harapan dan kesenjangan. Literasi ibarat sistem pernafasan peradaban. Jika oksigen pengetahuan tidak mengalir secara merata, maka sebagian sel masyarakat akan mati perlahan. Transformasi literasi bukan hanya mengganti kertas dengan layar, tetapi di mana setiap orang, anak dari Papua Pegunungan hingga dosen Yogyakarta dapat merasakan demokrasi pengetahuan. Mari jelajahi perjalanan literasi Indonesia, di mana naskah kuno berpadu dengan AI. Dan mengapa relawan Malak rela menempuh perjalanan 100 km hanya untuk mengantarkan buku? Lalu, apa yang bisa Anda lakukan untuk menyalakan lentera literasi? Mari ikuti saya. Transformasi perpustakaan dan giat literasi, menelisik perkembangan budaya baca di Indonesia. Membangun budaya baca dan literasi di Indonesia ibaratkan mendaki gunung dengan medan yang kompleks. Warisan sejarah kolonial yang membatasi akses bagi pribumi untuk menempuh pendidikan, serta kondisi geografis dengan kepulauan yang beragam dan luas, dan kesenjangan ekonomi sosial menciptakan fondasi yang tidak merata. Dalam hal inilah perpustakaan baik secara nasional, daerah, sekolah maupun komunitas memiliki peran yang sentral. Perpustakaan bukan hanya soal gudang buku, tetapi lebih dari itu perpustakaan ideal dengan ruang pembelajaran yang inklusif, ruang publik, serta motor penggerak bagi literasi di tengah masyarakat. Perkembangannya kini tentu menjadi barometer yang sangat penting karena ini sesuai dengan konstitusi yakni mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Perjalanan perpustakaan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Dulu, citra perpustakaan identik dengan ruang yang sunyi, akses terbatas, serta layanan yang hanya berfokus pada peminjaman buku fisik. Gelombang perubahan mendorong perpustakaan untuk berevolusi. Revolusi digital merupakan salah satu transformasinya. Perpustakaan nasional dan berbagai perpustakaan di daerah kini menyediakan akses ke jurnal online dan database, serta lainnya yang dapat diakses melalui platform e-Pusnas dan Indonesia One Search. Konsep perpustakaan tanpa dinding ini dapat memperluas jangkauan secara dramatis. Budaya baca masyarakat Indonesia sering digambarkan dengan data yang sangat memprihatinkan. Rendahnya minat baca ini berakar pada berbagai faktor. Salah satunya yakni persepsi mengenai membaca bukanlah hal yang menyenangkan dan tradisi lisan yang masih sangat kuat. Di era banjir informasi, literasi tidak lagi hanya tentang baca dan tulis, tetapi juga literasi digital. Masyarakat perlu kemampuan mencari informasi valid, mengevaluasi kredibilitas sumber, memahami etika bermedia sosial, dan melindungi diri dari hoaks serta kejahatan cyber. Perpustakaan dan komunitas mulai mengintegrasikan pelatihan literasi digital dalam program mereka. Namun, kecepatan perkembangan teknologi seringkali lebih cepat dari kapasitas adaptasi. Media sosial hadir sebagai kekuatan ambivalen bagi literasi. Di satu sisi, platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube memunculkan konten kreatif tentang buku. Namun di sisi lain, algoritma media sosial sering memprioritaskan konten hiburan instan dan sensasional. Keberhasilan membangun budaya baca dan literasi yang berkelanjutan tidak dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi erat antara pemerintah, perpustakaan, sekolah, universitas,
komunitas, serta masyarakat secara luas untuk membentuk penyediaan dana, buku, pelatihan, promosi, dan kebijakan yang saling mendukung adalah kunci memecahkan masalah kompleks ini. Pada akhirnya, budaya literasi adalah investasi fundamental bagi masa depan bangsa, di mana perpustakaan menjadi jantung bagi masyarakat, buku dan gagasan mengalir bebas, serta kebiasaan membaca menjadi sangat menyenangkan, maka disitulah masyarakat siap untuk menghadapi tantangan zaman dan kemajuan yang inklusif.